Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Habibatul Lailiyah, selaku moderator dari kelompok 2, akan menyampaikan materi identifikasi taksonomi variabel pembelajaran MISD pada mata kuliah strategi pembelajaran MISD yang diampu oleh dosen Ibu Maftuka MPDI. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Tia Apriliana Putri, NIM 1262052010067. Yang kedua, saya Umi Habibatul Lailiyah, NIM 1262052010069. Yang ketiga, Vina Dwi Lestari, NIM 1262052020131. Dan yang terakhir yaitu Ahmad Ibnu ST Mukhlisun, NIM 12620520329. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai materi pembahasan dan penjelasan yang akan disampaikan pada video ini. Yang pertama yaitu mengenai identifikasi taksonomi variabel pembelajaran MISD yang akan disampaikan oleh Mas Ibnu. Yang kedua yaitu variabel kondisi pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang ketiga yaitu variabel metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Tia. Yang keempat, variabel hasil pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mbak Vina. Yang kelima, studi kasus yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, mengidentifikasi taksonomi variabel pembelajaran pada MI atau SD. Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu thesion yang berarti untuk mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki tertentu. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklarifikasi tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun menurut pendapat kelompok kami, taksonomi yaitu suatu pengklarifikasian ilmu pendidikan yang telah melalui berbagai kajian pada ilmuwan untuk menemukan pengelompokannya. Sehingga dengan adanya taksonomi pembelajaran, tujuan pendidikan akan dapat tercapai dengan baik. Taksonomi didasarkan pada asumsi bahwa program pendidikan dapat dipandang sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku siswa dengan menggunakan beberapa mata pelajaran. Bila kita uraikan tingkah laku dan mata pelajaran, kita membahas suatu tujuan pendidikan. Sebagai contoh, siswa akan dapat mengingat kembali tokoh-tokoh Islam, siswa dapat mengenal kembali bentuk dan pola dalam karya-karya sejarah Islam. Namun dalam mencapai tujuan pendidikan, tidak bisa lepas dari variabel pembelajaran. Hal ini disebabkan karena perencanaan pembelajaran memiliki beberapa variabel pembelajaran yang saling keterkaitan. Jadi taksonomi variabel pembelajaran sebagai kesatuan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan mengklarifikasikan beberapa variabel pembelajaran untuk menentukan penilaian pada peserta didik. Banyak upaya telah dilakukan para ilmuwan pembelajaran dalam mengklarifikasikan variabel dalam pembelajaran. Nampaknya terdapat klarifikasi lain yang lebih rinci dan amat memadai sebagai landasan pengembangan suatu teori pembelajaran. Teori pengklarifikasian tersebut dikemukakan oleh Regwood dan Merrill menjadi 3, yaitu variabel pembelajaran, variabel metode pembelajaran, dan variabel hasil pembelajaran. Baik, saya akan menyampaikan penjelasan pada materi kedua yaitu variabel kondisi pembelajaran. Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Maksud yang terpenting dari bahasan ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh utama pada ketiga variabel metode. Atas dasar ini, Regwood dan Merrill 1979 memandang perlu mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Tujuan dan karakteristik bidang studi, 2. Kendala dan karakteristik bidang studi, 3. Karakteristik peserta didik.
Berikut penjelasan mengenai 3 pengelompokan tersebut. 1. Tujuan dan karakteristik bidang studi. Karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mempreskripsikan strategi pembelajaran. 2. Kendala dan karakteristik bidang studi adalah keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik, seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimilikinya. Karakteristik peserta didik adalah dihipotesiskan memiliki pengaruh utama pada pemilihan strategi pengorganisasian pembelajaran. Kendala dan karakteristik bidang studi pada pemilihan strategi penyampaian dan karakteristik siswa pada pemilihan strategi pengelolaan pembelajaran. C. Variabel metode pembelajaran. Menurut Yamil Martinez 2007, metode pembelajaran adalah cara melakukan atau penyajian, menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Variabel-variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian, yang kedua strategi penyampaian, yang ketiga strategi pengelolaan. Penjelasan dari variabel metode pembelajaran dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama strategi pengorganisasian adalah metode yang mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi format, dan lainnya yang setingkat dengan itu. Yang kedua, strategi pengelolaan pembelajaran adalah metode untuk menata interaksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran lainnya, variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima standar respon masukan yang berasal dari siswa. D. Variabel hasil pembelajaran. Variabel hasil pembelajaran yaitu semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Keefektifan meliputi A. Kecermatan penguasaan perilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan tingkah kesalahan. B. Kecepatan unjuk kerja. C. Tingkat ahli belajar. Dan D. Tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 2. Efisiensi. Untuk mengukur efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai peserta didik atau jumlah biaya pembelajaran yang dapat digunakan. D. Daya tarik. Daya tarik pembelajaran dalam variabel hasil pembelajaran yaitu pembelajaran ini biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap atau terus belajar. Baik, di penghujung video ini saya akan menyampaikan studi kasus, yaitu seorang guru menargetkan kepada peserta didiknya selama 2 minggu harus mampu menempuh atau menghabiskan materi sebanyak 3 bab yang meliputi bangun dan ruang, pola bilangan, dan pengukuran. Guru dalam pembelajaran menerapkan metode pembelajaran ekspositori. Setelah 2 minggu, akhirnya materi tersebut telah tuntas disampaikan dan dipelajari kepada peserta didik.
Setelah pelajaran selesai, guru akan melihat bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang telah dipelajari pada 2 minggu ini. Hasilnya yaitu siswa dapat menampilkan hasil unjuk kerja secara baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, siswa dapat menampilkan unjuk kerja secara lengkap dan jelas. Maka dari itu, siswa mendapat skor yang maksimal dengan total 50 skor sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan begitu, siswa dapat menunjukkan hasil belajar secara efektif karena dapat menampilkan materi secara lengkap dan jelas. Kemudian waktu yang digunakan sesuai dengan yang diberikan sehingga siswa mampu memenuhi efisiensi terhadap hasil pembelajaran. Sedangkan daya tarik pembelajarannya yaitu siswa memperoleh skor maksimal, yaitu siswa mendapatkan 50 skor. Artinya pengklasifikasian tujuan pendidikan pada peserta didik dapat tercapai. Penilaian apa saja sih yang dicapai oleh siswa? Yaitu meliputi 3 penilaian. Yang pertama, yaitu pada kawasan kognitif. Siswa pada kawasan ini dapat diketahui dengan mengamati siswa, apakah siswa sudah dapat menjelaskan atau menyebutkan kembali materi yang telah disampaikan dan dapat menjelaskan dengan kata-katanya sendiri, serta siswa mampu memahami materi yang telah diterimanya. Kedua, pada kawasan afektif, yaitu peserta didik dapat menerima hasil nilai yang berbeda-beda, menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan kewajiban, bertanggung jawab terhadap hal yang telah dilakukan, menerima dan memahami kelebihan serta kekurangannya. Yang ketiga, yaitu pada kawasan psikomotorik, yaitu peserta didik melalui pengamatan kemampuan siswa, apakah siswa sudah mampu menunjukkan bagian-bagian dari bangun ruang yang disebutkan oleh guru, siswa mampu menerapkan rumus matematika dalam kehidupannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami kelompok 2 telah berhasil menyampaikan penjelasan mengenai identifikasi taksonomi variabel pembelajaran MISD pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menyaksikannya. Tidak lupa saya selaku perwakilan dari kelompok 2 menyampaikan sekian, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata maupun ucapan yang kurang berkenan kepada Ibu Maftuha selalu dosen pengampu pelajaran strategi pembelajaran MISD dan juga teman-teman yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.